Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jamaah sekalian, pagi ini saya ingin melanjutkan lagi kajian kita mengenai Ma'rifatur Rasul. Kalau yang sebelumnya kita telah membahas mengenai Makanatur Rasul, kedudukan Rasul. Materi itu menjadi penting karena banyak orang salah bersikap, salah berislam karena keliru dalam memahami atau menempatkan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menempatkannya terlalu tinggi sehingga seolah sulit untuk dicapai. Kalau disebutkan tentang Rasulullah, tentang akhlak beliau, ya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun, banyak yang kemudian bilang, itu kan Rasul. Nah, bahasa itu kan Rasul ini seolah-olah Rasulullah itu tidak bisa kita tiru, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk meniru dan mencontoh Rasulullah itu, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi jangan kita bersalawat memuja-muji Rasul tapi kita tidak mau mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh beliau. Tidaklah Allah mengutus Rasulnya itu melainkan untuk menjadi contoh dan panutan buat kita. Beliau adalah seorang manusia seperti kita juga, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Qul, katakanlah ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Ada daging, ada darah juga, bisa lapar, bisa haus, bisa ngantuk juga. Tapi Rasulullah mencontohkan, ada waktunya boleh tidur, ada waktunya jangan tidur, ya. Kalau lagi pengajian gini enaknya tidur apa enggak kira-kira? Ya banyak kan begitu. Jumat tadi misalnya ya, tadi saya khutbah di sini Jumat ya. Kira-kira di masjid-masjid secara umum tuh ya 70-80% ngantuk gitu ya. Seolah-olah datang Jumatan hanya untuk tidur. Di sini sih alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah. Gimana Pak? Ya. Maka para jamaah sekalian, kita harus kemudian mengikuti bagaimana Rasulullah itu kesehariannya dan lain-lainnya. Dan untuk itu tidak bisa lain kecuali kita harus mengenal Rasulullah, mempelajari sirah nabawiyah, mengerti tentang beliau, dan yang terutama apa yang beliau perintahkan dan beliau sunnahkan. Sunnah itu artinya ketetapan. Apa yang beliau tetapkan buat kita. Bukankah kita sudah berjanji dan sudah bersumpah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita telah bersumpah akan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah buat kita. Maka maknanya kita akan meniru dan mengikuti jalan beliau. Kedua, ada juga yang memandang terlalu rendah sehingga sering kemudian meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mentang-mentang Rasulullah itu manusia biasa, dianggapnya kayak dia gitu. Artinya kalau dia pikirannya suka mencong, dianggapnya Rasulullah juga begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang salah satu sifatnya adalah al-ma'sum. Ma'sum itu artinya Rasulullah itu diberi ismah oleh Allah. Ismah itu keterjagaan. Allah menjaga Rasulullah, nggak boleh miring sedikit itu ditegur oleh Allah.
Ya bukan Rasulullah nggak pernah salah, mungkin ada juga kesalahannya, tetapi oleh Allah langsung diluruskan karena beliau dalam penjagaan. Dalam surah Abasa misalnya kita baca, ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan dia berpaling karena datang padanya seorang yang buta. Baru mukanya masam aja, belum ngomong apa-apa, belum ini itu sudah ditegur oleh Allah. Nggak boleh begitu. Kalla innaha tadhkirah. Jangan begitu, sesungguhnya Quran itu adalah kitab pelajaran. Faman syaa dzakarah. Siapa yang mau, dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Jadi kemudian ini menjadi bukti ya bahwa Rasulullah terjaga ya, terjaga dari Allah Subhanahu wa taala, terjaga, ada penjagaan dari Allah agar tidak melakukan kesalahan ya. Jadi kalau salah pasti ditegur ya. Nah, tetapi banyak orang yang kemudian menganggap Rasulullah itu sama kayak manusia secara umum. Contohnya ya, yang lalu kalau nggak salah sudah saya bahas juga, ada seorang guru besar di UIN Ciputat ini yang kemudian dalam diktat resminya diajarkan ke mahasiswa-mahasiswa itu menyatakan bahwa Rasulullah itu ada perubahan sifatnya. Ketika di Mekah 13 tahun lamanya Nabi itu orangnya sabar, baik, dihina nggak balas, dia apa-apain diam aja nggak ngebales, dan sangat setia pada istrinya. 13 tahun istrinya cuma satu, Khadijah saja. Beda ketika Rasulullah sudah di Madinah, sudah memiliki kekuasaan, sudah memiliki wilayah ya untuk memerintah. Maka Rasulullah kemudian berkali-kali berperang. Dalam 9 tahun saja ada 27 kali perang yang Rasulullah pimpin sendiri. Nah, dikenallah bahwa, dan juga istrinya menjadi banyak, nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Lalu kesimpulannya adalah begitulah kekuasaan dan politik bisa merubah seseorang. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang naudzubillah tsumma naudzubillah. Dia pikir Rasulullah seperti dia gitu. Tapi saya ditanya, apa benar Ustaz Rasulullah 13 tahun di Mekah itu istrinya cuma satu, Khadijah saja? Jawabannya apa kalau ente ditanya? Benar nggak? Iya benar. Apa benar Rasulullah setelah di Madinah itu menikah lagi terus? Benar nggak? Hah? Benar. Benar nggak Rasulullah itu kemudian cabut pedang dan berperang 27 kali selama 9 tahun? Benar nggak kira-kira kalau ditanya begitu? Jawabannya gimana, Imam? Jawabannya benar nggak? Benar. Jadi benar dong Rasulullah kemudian haus darah, haus kekuasaan, bahkan menikah lagi dan menikah lagi. Benar begitu? Itu benar, tetapi kesimpulannya yang salah gitu ya. Karena Rasulullah itu nggak seperti ente, saya bilang. Kalau ente nikah lagi kan memang nafsu aja gitu ya. Kalau ente perang sama orang urusannya karena ente tersinggung. Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak begitu. Tidak ada yang beliau lakukan dalam persoalan-persoalan apapun di Madinah itu, termasuk berperang, kecuali dalam rangka risalah ini. Tugas beliau sebagai seorang Nabi Rasul, di mana beliau sudah kemudian, kalau ibaratnya petani gitu ya, sudah tanahnya ini diolah, sudah ditanam bibit, sudah mulai tumbuh, dipupuk dan dijaga. Ketika mulai tumbuh ini, hama datang. Apa yang dilakukan petani kalau ada hama begini? Dibiarin aja tanamannya dimakan hama? Tentu tidak, dilindungi. Itulah perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau diserang dan diserang dan diserang lagi, dan beliau melindungi apa yang sudah dibangun itu. Dan tidak pernah beliau menikah lagi kecuali memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa ayat, ya ada satu ayat tuh paling tidak yang Rasul itu dinikahkan oleh Allah secara langsung. Ya, ketika mau nikahi, ada yang tahu nggak siapa istrinya yang Allah nikahkan langsung dalam Quran? Ada yang tahu? Ya? Siapa?
Gak denger Pak. Ya, istrinya Zaid bin Harithah ya, mantan Pak, bukan istrinya. Oleh istrinya nggak boleh dong ya, masa masih jadi istrinya. Namanya Zainab. Ya, Zainab binti Jahsy ya, radhiyallahu anha. Itu dalam rangka menjelaskan tentang hukum ya, hukum anak angkat, bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung ya. Di Mekah dulu dan di negara-negara barat saat ini anak angkat itu kedudukannya sama dengan anak kandung. Maka dia dapat waris juga dan hal-hal yang lainnya juga berlaku sama. Padahal tidak, Quran menjelaskan nggak sama. Anak angkat ya anak angkat, bukan anak kandung. Dia tidak dapat waris. Kecuali mungkin wasiat masih boleh, itu pun tidak lebih dari sepertiga. Wasiat masih mungkin, tapi dia tidak dapat hak waris. Mau laki mau perempuan anak angkat itu. Yang kedua, kalau dia anak laki-laki, anak angkat ini, maka kalau dia menikah lalu kemudian dia bercerai dengan istrinya, maka bapaknya itu boleh menikahi mantan istri anak angkat itu. Boleh menikahi mantan istri anak angkat. Kalau itu anak kandung, nggak boleh. Walaupun sudah bercerai juga, mantan istri anak kandung tuh nggak boleh dinikahi oleh bapaknya, itu nggak boleh. Perbedaan ini yang menjadi hukum yang harus dijalankan. Siapa yang menjalankan? Nggak ada yang kemudian mau itu, kemudian Rasulullah lah yang disuruh memulai mencontohkannya. Siapa lagi? Maka kemudian Allah menikahkan langsung Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy itu, sampai turun ayatnya tentang itu ya. Allah yang menikahkan, sehingga Zainab ini sering kemudian merasa lebih dari istri-istri Nabi yang lain ya, karena yang menikahkan Allah secara langsung. Jadi para jamaah sekalian, ketidakfahaman kita tentang Rasulullah SAW sering dijadikan alat oleh musuh-musuh Islam untuk untuk menyesatkan kita sendiri. Ya salah kita, emang kita ngaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita nggak mengenal Nabi kita secara detail. Kita tidak tahu detailnya tentang bagaimana sejarah 23 tahun beliau menjalankan tugas sebagai seorang Nabi Rasul. Sehingga kalau kemudian diputar-putar oleh orang-orang kafir itu, kita kebingungan sendiri ya, dan disimpulkan dengan kesimpulan dia ya. Maka hati-hati. Sekali lagi, kita menempatkan Rasulullah itu ya pada tempat yang benar sebagai seorang Nabi Rasul. Beliau sering mengingatkan itu. Katakan saja aku ini adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan juga rasulnya. Apa artinya? Ya hamba sama seperti yang lain juga. Maka ketika turun ayat ya, ini ayat ini turun ketika terjadi perang Uhud, di mana saat itu umat Islam yang tadinya hampir menang tiba-tiba menjadi kacau balau dan akhirnya mengalami pukulan balik yang cukup telak, sehingga bahkan Rasulullah sendiri dikepung mau dibunuh. Soalnya perang zaman dulu itu Bapak Ibu sekalian, tanda kemenangan kalau dua pihak berperang, tanda kemenangan itu kalau panglima perangnya itu terbunuh ya. Waktu perang Badar kan begitu, Abu Jahal panglimanya, Abu Jahal terbunuh di medan Badar itu. Lalu bendera komandonya itu direbut oleh lawan. Itu tanda, dan lawannya itu keluar dari gelanggang perang ini, mereka mundur gitu ya. Nah, pada perang Uhud semua ingin membunuh Rasulullah, musuh-musuh ini ingin menghabisi Rasulullah di sana. Dan memang Rasulullah sampai bertahan itu sampai berdarah-darah ya, dikeroyok sampai berdarah-darah. Karena yang lain-lain sudah di depan semua, Rasulullah ketika mundur dikepung oleh musuh-musuh ini. Nah, saat terjadi hal seperti ini, kekacauan, makasih Pak. Terjadi kekacauan seperti ini, tiba-tiba tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah terbunuh dalam perang Uhud ini. Dan dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa, susah komunikasi, sehingga kemudian tersiar kabar Rasulullah itu sudah terbunuh. Maka banyak orang yang imannya masih kurang, lalu putus asa mendengar kabar terbunuhnya Rasulullah. Maka turun ayat ini, surah Ali Imran itu ya, ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul.
qad khalat min qablihir rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Artinya ada rasul sebelumnya yang diutus dan meninggal juga. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia meninggal atau terbunuh lalu kalian akan inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik dari jalan kalian, tidak lagi mau membela Islam misalnya. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang berbalik pendiriannya, falay yadurrallaha syai'an, dia tidak memberi mudarat bagi Allah sedikit pun, ya. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah pasti memberi balasan bagi orang yang bersyukur. Jadi ayat ini mengingatkan Nabi Muhammad SAW itu ya seorang nabi juga, sama kayak kita semua, bisa meninggal juga. Emang kenapa kalau seorang nabi meninggal? Toh dia manusia biasa juga, ya. Nggak ada yang kemudian hidup terus. Yang hidup terus itu sampai hari kiamat itu disebut dalam Al-Quran. Ada, siapa namanya? Yang hidup terus sampai hari kiamat, siapa namanya? Siapa? Ya Al-Quran ada itu. Siapa? Jin. Enggak Pak, jin itu mati juga. Ya jin itu sama seperti, cuma memang panjang-panjang umurnya ya. Ada jin yang masih hidup dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW 600 tahun itu ya, tapi dia mati juga ya. Sehingga kemudian jin itu sama kayak manusia juga, ditaklif dan nanti dimintai pertanggungjawaban setelah dibangkitkan di akhirat nanti, dan disediakan juga balasan baik itu surga maupun neraka ya. Bukan jin, hampir benar ya. Kalau hampir itu artinya setan ya. Setan kan udah pernah kita bahas nih ya. Setan itu bukan makhluk Pak ya. Jadi setan itu sifat saja, yang di setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sedikit lagi, hampir benar itu. Ada lagi? Hah? Malaikat mati juga ya. Nabi Isa, Nabi Ilyas ini ada di alam yang berbeda Pak ya, diangkat oleh Allah. Enggak lah, kita kenal ini ya. Ada surah Al-A'raf itu, surah Al-A'raf itu ada ya, ayat 12, 13, 14, 15 itu baca terus. Ada yang memohon pada Allah untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Siapa namanya? Tuh, ibu-ibu tahu tuh. Siapa Bu? Iblis ya. Iblis yang minta kan, anzirni ila yaumi yub'atsun, beri tangguh saya ya Allah sampai hari berbangkit, panjangin umur saya ya Allah sampai hari kiamat. Tuh kan, nggak tanggung-tanggung tuh minta panjang umurnya, dan diijabah oleh Allah permohonannya ini, innaka minal munzorin, ya engkau termasuk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Siapa lagi yang meminta panjang umur? Nah ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan panjang umurnya. Nah, itu bukan di kita itu ya. Itu sono tuh ya. Mau dibilang panjang umurnya kayak si iblis. Kan mau begitu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan ya. Kita nggak ada satupun doa Nabi Rasul itu minta panjang umur tuh nggak ada. Yang ada doanya Rasulullah itu waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah sisa umurku nih Allah sebagai bertambah-tambahnya kebaikan. Nah, itu benar itu ya. Kenapa? Karena jatah umur kita udah dijatah semua sebelum kita lahir, sudah ditentukan meninggalnya kapan ya. Jadi nggak usah lah minta-minta panjang umur kayak ono nanti ya, jangan ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mana lagi tadi ya. Jadi kita paham bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa dan bisa meninggal juga ya. Kelak ayat ini nanti diingatkan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah betul-betul wafat ya. Saat itu di Madinah orang sudah tahu Rasulullah sudah sakit nih, menjelang ajalnya Rasulullah memang sakit, beberapa hari sakit pasal tidak bisa mengimami di masjid lagi. Lalu Rasul menunjuk Abu Bakar jadi imam ya. Dan ketika akhirnya Rasulullah wafat,
Nggak ada yang percaya. Bahkan Umar ibn Khattab saking cinta dan sayangnya itu marah mendengar Rasulullah itu wafat. Marah dia. Nggak ada katanya. Siapa bilang Rasulullah wafat? Cabut pedang tak pancung kepalanya, berani-berani ngomong begitu katanya. Tidak, dia tidak wafat, dia hanya menghadap Tuhannya. Seperti Nabi Musa dulu menghadap Tuhannya. Nanti kembali lagi katanya. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq datang dan melihat langsung Rasulullah memang sudah wafat, menciumnya dan kemudian menyebutkan engkau begitu harum semasa hidup dan engkau tetap harum setelah wafat pun. Kemudian Abu Bakar dikasih tahu orang tuh, lihat Umar tuh marah-marah tuh. Dia di sana, orang-orang pada bingung sebetulnya Nabi udah wafat atau belum. Maka Abu Bakar As-Siddiq keluar menghampiri Umar dan kemudian menyatakan di depan orang-orang, ya, Rasulullah memang telah wafat. Dan kemudian Abu Bakar menyatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak wafat. Lalu dibacakanlah ayat tadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Mendengar ayat ini jatuhlah pedang dari tangan Umar bin Khattab dan lemas sampai jatuh pula beliau itu ke lututnya di tanah. Beliau berbisik seolah-olah ayat ini baru turun dan baru saya dengar, ya. Dan kemudian Umar bin Khattab baru sadar bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya memang Rasulullah itu manusia juga seperti kita-kita ini, ya. Ada ajalnya juga. Nah, jadi makanatur Rasul, kedudukan Rasul itu harus kita tempatkan secara benar, ya. Beliau manusia biasa, bisa kita tiru, walaupun memang kehebatan beliau itu luar biasa, ya. Manusia biasa yang sangat mampu mengendalikan badannya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan perasaannya sehingga sesuai dengan yang Allah inginkan. Beliaulah yang disebut dengan al-insan al-kamil, ya, manusia yang sempurna. Dan kita disuruh menuju ke sana, mungkin nggak nyampe-nyampe juga nih, ya nggak Pak, ya. Kita berusaha setengah mati ke sana, tapi kita disuruh untuk mengacu ke beliau. Jangan sekali-sekali kita ngomong, ya itu kan Rasul. Nah, ini emang ente apa? Saya kan manusia biasa, Ustadz. Ya, emang Rasul bukan manusia biasa, ya. Jadi nggak begitu, ya. Sekali lagi, Rasul itu memang diutus untuk dijadikan panutan. Kalau kemudian yang dijadikan panutan itu malaikat, boleh kita ngomong begitu, ya itu kan malaikat, terang aja gitu, ya. Tapi tidak, Rasul itu bukan malaikat, ya. Rasul itu manusia juga, ya. Namun sekali lagi, pikiran, perasaan dan badannya ini Rasulullah tidak pernah tidak taat pada Allah. Maka kalau ada orang yang melanggar itu ketika Rasul masih hidup pun ditegur oleh Rasulullah, ya. Ada yang begini, setelah ngaji mereka sadar banyak dosanya, ya, lalu pada ngerumpi nih, kayaknya saya banyak bener dosanya, udahlah saya mau puasa aja tiap hari katanya, supaya dosa saya diampuni oleh Allah. Ada yang pengen sholat terus sepanjang malam nggak mau tidur gitu, ya. Ada yang macam-macam lagi. Maka Rasul dilarang kayak gini, nggak boleh itu, ya. Ada seorang istri yang ngadu pada Rasulullah bahwa suaminya itu nggak pernah menyentuh dia karena tiap malam sholat baca Quran, tiap siang puasa, nggak ada berhentinya tiap hari. Maka dipanggil oleh Rasulullah, sini, benar kamu kayak istrimu bilang ini, tiap hari puasa terus begitu? Iya ya Rasulullah, kalau mau puasa penuh itu hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan jangan puasa penuh, ya. Kalau mau saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah, kalau mau puasa nafilah, puasa sunnah bahasa kita itu, puasalah 3 hari di tengah bulan. Puasa apa nih namanya? Puasa apa Bu? Ayyamul bid. Ini dari tadi yang jawab ibu-ibu melulu ya. Bapak-bapaknya kemana nih? Ayo. Ayyamul bid. Ayyam itu hari-hari, al-bid itu bayudha itu artinya putih. Ya, hari-hari putih. Maksudnya ketika bulan bersinar penuh. Tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah itu, ya, bulan bersinar penuh. Itu silahkan puasa 3 hari di tengah bulan. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Nah,
masih ngeyel nih jamaah di Al-Hikmah mungkin. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah katanya. Oh, kalau kuat lebih dari itu puasalah Senin dan Kamis. Ya, Rasulullah paling suka nih puasa Senin dan Kamis. Jadi berapa hari sebulan itu? 8 hari sebulan. 8 ya. Oh, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau kuat lebih dari itu, puasalah sebagaimana puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Jadi berapa hari puasanya tuh? Berapa? 15 hari. Oh, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Enggak ada lagi yang lebih dari itu, kata Nabi ya. Enggak ada lagi yang lebih dari itu. Itu puasa yang terbaik. Badanmu punya hak, istrimu punya hak atas kamu, tetanggamu juga. Jadi nggak boleh kita tenggelam dalam ibadah begitu, malah dilarang oleh Rasulullah. Ya, saya ini seorang nabi, seorang rasul. Saya puasa juga, saya buka juga. Artinya nggak terus-terusan puasa. Saya sholat malam, saya tidur juga, nggak terus-terusan melek begitu. Ya, walaupun tidurnya Rasulullah itu sedikit ya, kurang lebih 3-4 jam aja seharian. Tetapi tidur juga, artinya badan kita punya hak. Nggak boleh kemudian kita berlebih-lebihan kayak orang-orang agama lain itu. Karena ada tuh agama lain yang kalau puasa itu ngebleng gitu, artinya nggak ada buka, nggak ada sahur, sampai kurus kering 40 hari 40 malam. Nah, ini nggak ada Islam kayak begitu tuh, nggak ada ya. Rasul melarang, jangankan puasa terus-terusan, melambatkan buka puasa saja nggak boleh loh Rasulullah. Begitu adzan maghrib langsung minum, batalin puasanya. Ya, kami para nabi ini diperintah untuk memperlambat makan sahur dan mempercepat buka puasa. Ya itu kan nabi rasul. Ya enggak, ini ketentapan buat ente juga gitu. Jangan ya itu kan nabi rasul gitu ya. Enggak, ini buat Anda juga ya. Jadi sekali lagi kita menempatkan pada tempat yang benar, maka natur Rasul, kedudukan Rasul itu demikian ya. Kita jadikan panutan, kita jadikan contoh. Bahkan salah satu hikmah istri-istri Rasulullah itu banyak adalah supaya kita bisa mendidik istri kita sebagaimana istri-istri Rasulullah itu. Mungkin istri kita ada yang mirip dengan Aisyah, mungkin istri bapak mirip dengan Khadijah, mungkin istri bapak mirip dengan Zainab dan lain-lain ya. Maka mari kita contoh dan mari kita mengacu pada, kalau ibu-ibu marilah mengacu pada istri-istri Rasulullah sebagai didikan langsung dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kedudukan Rasul. Nah, kedua, pagi ini saya ingin kita masuk pada tugas-tugas Rasul, wazifatur Rasul. Wazifah itu tugas-tugas. Apa sih tugas Nabi itu sehingga kita harus kemudian karena kita mengakui Nabi Muhammad itu Rasulullah buat kita, maka kita terikat dengan ikatan risalah. Tugas Nabi bukan cuma menyampaikan Al-Quran ya, tapi juga menjelaskan dan mencontohkan. Di antara perintah yang dalam Al-Quran itu, Nabi adalah sebagai basyiron wa nadhiron. Basyiron atau mubasyiron itu artinya pembawa berita gembira. Nabi datang membawa berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira berita gembira yang Nabi bawa itu? Yang pertama ya, walaupun hidup kita sulit, walaupun masa-masa ini kayaknya gelap ya, harga-harga naik terus ya Bu ya. Nah, ya. Walaupun kemudian kayaknya semua tambah berat ya, politik makin suram, sosial makin nafsi-nafsi dan seterusnya, kayaknya bagi agama lain ya, saya nggak usah sebut agamanya lah, antara ada yang tersinggung lagi ya. Bagi agama lain, mereka memandang hidup adalah penderitaan. Hidup adalah penderitaan. Itu akidah mereka ya. Kenapa begitu? Karena ya semua penderitaan itu berasal dari keinginan katanya. Maka caranya supaya bahagia adalah menghilangkan keinginan. Ayo, bingung Pak kan? Itu versi mereka begitu. Hidup adalah penderitaan. Untuk menghilangkan penderitaan yang bersumber dari keinginan itu, keinginannya dihilangin ya. Ingin uang, ya sudah nggak usah punya uang. Ingin keluarga, nggak usah punya keluarga. Nggak usah punya istri, pusing Pak punya istri, betul nggak misalnya? Kata mereka ya. Udahlah, nggak usah punya benda-benda, baju buat mereka hanya 2 lembar saja, 2 pasang, 1 dipakai 1 dicuci, nggak ada lagi, nggak punya lemari, enak katanya, hidup tenang. Rambut pun nggak usah lah banyak rambut gini, banyak gaya, udah potong saja gundul semua.
Sehingga nggak usah capek-capek mikir nyisir katanya ya. Hidupnya tenang-tenang, enteng-enteng, bahagia katanya. Nggak boleh ada keinginan. Begitu mereka tuh. Mau begitu Pak ya. Nah, Islam datang kemudian memberikan pemahaman nggak begitu. Hidup itu bukan penderitaan. Hidup itu adalah karunia, nikmat yang besar. Ya nggak? Kita bersyukur pada Allah diberi kehidupan. Orang yang sakit, orang yang mungkin hampir meninggal itu berdoa pada Allah supaya dikasih kesempatan lagi masih untuk sembuh, untuk hidup. Ya apa enggak? Ya. Jadi hidup ini adalah sebuah nikmat dari Allah ya, bukan sekedar untuk dinikmati tapi untuk dijalankan seperti yang Allah kehendaki. Nah, cuma memang Islam juga mengajarkan keinginan itu boleh ya. Ingin punya harta boleh, ingin punya istri boleh, ingin apapun boleh, tetapi dikendalikan ya. Jangan keinginan itu jadi panglima. Kalau keinginan jadi panglima, maka dia jadi Tuhan kita. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhan mereka? Ya, coba lihat itu ya, keinginan jadi Tuhan, maka akhirnya segala-gala yang kita mau harus dituruti. Nah, Islam mengajarkan supaya kita mengendalikan itu. Di antaranya syariatnya saum, puasa ya. Kita punya keinginan makan, dikendalikan, nggak usah. Haus mau minum, jangan dulu, nanti maghrib ya. Gitu belajar ketaatan untuk mampu mengendalikan diri. Pikiran disuruh kendalikan. Kita disuruh sholat ini melatih pikiran, ya nggak? Kalau lagi sholat pikirannya khusyuk, jangan mikirin yang lain. Maka ibu-ibu kalau ke masjid jangan lupa matiin kompor, nanti kepikiran kompor terus gitu ya. Jangan ya. Bapak-bapak udahlah urusan kantor tinggalin di luar masjid situ, jangan dibawa ke dalam sini. Kan nanti pusing masih mikir Allahu Akbar, duh belum selesai laporan. Amin, tahu-tahu udah amin aja gitu. Kita kemudian pikiran kemana-mana. Badan di sini, orang yang ada di sini, tapi pikiran kemana-mana. Ini orang nggak mampu mengendalikan pikiran. Datang Islam dengan syariat sholat misalnya untuk mengkondisikan pikiran kita supaya khusyuk ketika lagi takbir Allahu Akbar, kita betul-betul menghayatinya Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak juga penyakit kita, tidak juga persoalan kita. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebetulnya Islam ini, ajaran yang kemudian menjadi jalan tengah. Kalau diturutin keinginan nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Alhaakum at-takatsur hatta zurtum al-maqabir ya. Kalau keinginan tuh pengennya selalu lebih kan, berbanyak-banyakan itu telah melalaikan kalian. At-takatsur itu dari kata katsir. Katsir itu banyak, at-takatsur itu banyak-banyakan. Banyak-banyakan rumah, banyak-banyakan mobil, banyak-banyakan apalagi Pak? Pendukung, banyak-banyakan ini itulah gitu. Banyak-banyakan itulah yang disebut at-takatsur. Alhaakum at-takatsur. Berbanyak-banyakan itu telah melalaikan kalian. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian nyungsep ke dalam tanah gitu ya. Sampai kalian mati baru selesai itu ya. Ya, Rasul mengingatkan manusia ini kalau dikasih satu bukit emas pengen bukit yang kedua, begitu ya, nggak pernah ada habisnya, terus pengen lagi ya. Udah 2 periode pengen lagi, 3 periode, 4 periode, 5 periode, kalau perlu seumur hidup gitu misalnya kan, nggak ada habisnya. Maka kemudian kita harus melatih diri dan kemudian mengendalikan itu semua. Nggak bisa kita bahagia dengan terus menuruti keinginan karena nggak ada habisnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, penting untuk kemudian kita tahu datang Rasul ini membawa kabar gembira. Begini loh jalan hidup yang benar sehingga kita bisa bahagia ya. Dan jangan lupa Rasulullah SAW itu memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya semua makhluk. Dialah yang memperkenankan permintaan-permintaan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah ya Muhammad, kalau ada hambaku bertanya padamu tentang aku, tentang Allah, bilang Allah itu dekat. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku berikan, akan aku ijabah permintaan orang-orang yang minta padaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaknya mereka itu mengijabah, menuruti perintah-perintahku dan
beriman penuh kepadaku, mudah-mudahan mereka di atas petunjuk. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi jelas. Minta pada Allah itu bahkan tidak perlu lewat kiai, ulama, nggak perlu. Kalau agama lain lewat ulamanya ya, ulama, pendetanya, apalah itu ya. Kalau di sebelah sono kan ada tuh, mau ngaku dosa aja harus lewat pendetanya supaya diampuni. Nanti pendetanya atas nama diampuni. Di Islam enggak ya. Bapak banyak dosa Pak, ya. Kayaknya wajahnya banyak dosa nih Pak ya. Sama wajah saya juga Pak, banyak dosa ya. Jangan kaget. Sama Pak, saya juga banyak dosa. Ibu-ibu juga, apalagi nih ya. Nabi bilang, saya lihat neraka banyak perempuannya di sana, katanya. Ayo lo, ya. Lah, kenapa ya Rasulullah? Karena mereka banyak yang kufur. Apa mereka tidak beriman? Bukan kufur yang itu, tapi kufur nikmat, ya. Kurang bersyukur sama suaminya. Bu, hati-hati tuh Bu ya. Bapak-bapak jangan senang dulu ya. Jangan ya. Bapak-bapak tuh paling berat, hisapnya lebih lama dari ibu-ibu ya. Kenapa? Tanggung jawabnya banyak. Atu-atu kemudian kenapa istrinya nggak jilbab? Bapaknya duluan yang ditanya. Udah dikasih tahu belum? Belum ya lo. Emang nggak ngaji? Nggak ada masjid? Ada al-hikmah katanya. Emang nggak ngaji? Ngaji. Terus istrinya nggak diajak? Kagak. Catat itu ntar. Bawa dong ya. Kemudian anak-anaknya, apalagi punya anak perempuan, semua akan dimintai pertanggungjawaban tuh bapaknya dulu. Berat tuh ya. Kemungkinan gagalnya tinggi ya. Tapi ibu-ibu sebetulnya dipermudah. Udah dipermudah kok masih banyak yang gagal sih gitu ya. Ibu-ibu nggak perlu repot-repot ini itu segala macem. Sudah ya, itu tanggung jawab bapaknya misalnya. Nah, itu dipermudah. Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi datang Rasul ini membawa berita gembira. Tenanglah ya, hidup ini nggak sesulit itu. Kalau Allah beri pertolongan, semua menjadi gampang. Dan Allah berjanji, dan janji Allah itu mustahil tidak ditepati, mustahil ya. Dalam surah At-Tolaq misalnya, surah ke-65 itu Allah berjanji. Gimana janjinya, ada yang ingat? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang betul-betul takwa, takut pada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Jalan keluar atas semua masalah yang dia hadapi, ya. Kita punya masalah nggak, Bu? Banyak, kelihatan dari wajahnya ya. Ya sama ya, saya juga banyak. Semua kita punya masalah. Nggak apa-apa banyak masalah, asal ada jalan keluar, ya nggak? Kalau nggak ada jalan keluar itu yang repot. Walaupun masalah 1, 2 tapi nggak ada jalan keluar, itu susah bener itu jadinya ya. Ada masalah nggak apa-apa, ada jalan keluar ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak dia hitung sebelumnya. Ya, rezeki dari jalan yang dihitung tuh rezekinya kayak gimana misalnya? Kira-kira apa? Kira-kira apa Pak? Rezeki yang sudah kita hitung kan kayak gimana coba? Ada pekerjaan, ada gaji. Gaji mah udah ketahuan ya, berapa. Udah kita hitung, ntar buat apa ya. Allah menjanjikan bukan hanya yang itu, tapi ada min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak Bapak hitung sebelumnya. Nah, mantep nggak tuh? Ya. Ada jalannya tiba-tiba rezeki itu datang. Syaratnya wa may yattaqillah. Kalau betul-betul takwa dan takut pada Allah. Itu syaratnya. Dan Allah berjanji, pasti janji Allah itu nggak mungkin meleset ya. Dan ayat selanjutnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia ya. Ingat ya Bu ya, cukup. Allah janjinya itu cukup kan, Ibu maunya lebih ya kan. Yang Allah janji itu cukup. Saya pernah juga itu ya membaca perumpamaan, perbandingan. Kalau ada siang pasti ada malam, ada terang pasti ada gelap ya. Ada senang, ada susah, ada kaya, ada. Nah, itu salah tuh. Iya. Nggak ada di Quran ada kaya, ada miskin tuh nggak ada ya. Ada kaya, ada cukup gitu ya. Betul Pak. Agna ya,
Agna itu kan diartikan kaya ya. Wa akna, akna itu cukup ya, cukup. Ada memang lawannya itu fakir. Fakir itu apa? Nggak pernah merasa cukup. Jadi orang yang kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, nggak pernah merasa cukup, itu fakir itu. Ya, nggak pernah merasa cukup. Maka sifat perempuan yang dipuji dalam Al-Quran itu adalah diantaranya al-qanitin. Qanitin itu artinya merasa cukup, ya, merasa cukup. Nah, disinilah kemudian kita harus mengetahui Allah berjanji akan mencukupi kita kok ya. Yang Allah berikan itu apa yang kita butuhkan. Nggak selalu yang kita inginkan memang ya. Kalau keinginan mah kan Bapak tadi udah tahu nggak ada habisnya ya. Nggak semua. Ya Allah pengen ini kok nggak dapat. Ya Allah lebih tahu kalau itu nggak baik buat kita nggak dikasih. Ya nggak? Karena Allah maha sayang pada kita. Ya. Istri saya sayang pada saya mulai flu begini nggak dikasih air dingin, kasihnya air anget, ya nggak? Nah begitu ya, itu kan begitu. Kalau anak kita sakit minta es krim nggak dikasih, kasihnya obat pahit lagi, ya itu yang dia butuhkan, ya, bukan yang diinginkan. Maka Allah yang maha baik pada kita ini begitu juga, yang dikasih itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan saja. Sebab yang kita inginkan tuh belum tentu benar pula ya. Dalam surah Al-Isra bahkan disebut dengan jelas wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair wa kana al-insanu ajulan. Manusia itu kalau minta keburukan begitu ngototnya kayak minta kebaikan, dan manusia itu sangat terburu-buru sifatnya. Tuh ya. Wa kana al-insanu ajulan. Manusia itu sangat terburu-buru sifatnya. Kalau minta pada Allah pokoknya sekarang minta sekarang juga dapat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian tenang saja. Di tengah hidup yang kelihatannya semakin sulit, harga-harga semakin naik dan lain-lain, selama kita kemudian ada pertolongan dari Allah, semua akan bisa dilalui dengan baik. Ya enggak? Apapun masalah kita, berapapun beratnya penyakit kita, selama kita ditolong oleh Allah, semuanya bisa dilalui dengan baik ya. Tidak ada sesuatu yang terus-terusan terjadi, pasti ada akhirnya juga. Maka kita disuruh bersabar dan berusaha sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dengan begitu ada rasa optimis. Ya, hidup itu nggak selamanya kemudian menjadi susah dan sulit. Aduh, bagaimana ini, bagaimana pendidikan anak, bagaimana semuanya menjadi sulit. Tidak. Ya, bagi seorang muslim ada Allah. Mendidik anak zaman sekarang memang sulit sekali karena saingannya itu banyak ya. Musuh-musuh yang mau menjerat itu banyak ya. Bukan hanya di luaran tapi juga di genggaman tangannya, di gadgetnya itu. Ya, banyak sekali kemudian jeratan-jeratan setan di situ. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, sulit bahkan mendidik anak sekalipun. Betul nggak? Ada yang ngeluh, aduh Ustadz anak zaman sekarang kok begini. Ya ibu juga harus jadi ibu zaman sekarang. Nah ya nggak? Jangan ibu nggak ngerti ya anaknya gimana. Mama gaptek katanya. Nggak ngerti ini itu. Nah, ibunya ikut-ikutan jadi akhirnya. Bukan begitu, maksudnya bisa mengarahkan, ngerti gitu. Dunianya memang beda. 2 tahun lebih kita pandemi kemarin semuanya serba berubah juga. Ya apa enggak? Bisnis banyak yang mati, gugur dan lain-lain, berantakan. Ngaji nggak pernah offline, online melulu misalnya. Itu kita alami juga ya. Jumatan dikasih jarak ya. Dan lain-lain segala, tapi kita lewati semua alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sudah selesai, nggak ada lagi pandemi seperti ini, amin ya rabbal alamin. Optimisme itu perlu dijaga walaupun kita sedang terpuruk ya. Kadang-kadang kita merasa seperti terkubur, segalanya gelap di sekitar kita. Jangan khawatir, kalau Allah menempatkan kita pada posisi itu, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa sesungguhnya mungkin kita ini benih itu bibit, memang lagi ditanam. Ya kalau ditanam kan memang harus gelap begitu. Nanti kita akan tumbuh dan berkembang. Sabar saja dan kemudian tetap husnuzon billah. Nah itu bedanya ya antara seorang yang muslim yang telah mendapat kabar gembira. Apalagi kabar gembira yang lain yang dibawa oleh Rasulullah. Ada misalnya begini. Allah itu begitu baik pada kita sehingga selalu ingin kita itu menjadi baik ya. Kalau kita melakukan kesalahan,
dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan ya, bahwa seorang kalau baru niat saja mau berbuat baik, itu sudah dicatat dalam catatan amalnya. Dia sudah berniat berbuat baik, itu sudah ada catatannya. Besok habis subuh mau ikut pengajian, misalnya hari Sabtu nih di Al-Hikmah, itu sudah dicatat. Ketika dia datang dan duduk di pengajian ini, dicatat lagi. Ketika dia dengarkan dan tidak ngantuk, dicatat lagi gitu kan. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau tentang perbuatan jahat, tidak dicatat sampai betul-betul dikerjakan. Besok mau nyolong sendal di masjid, niatnya mau nyolong sendal, itu kan jelek banget ya. Nggak dicatat dulu sampai dilakukan nggak besok. Kalau dilakukan baru dicatat. Jadi Allah sebetulnya mendorong kita untuk berbuat baik. Al-Quran itu dibaca satu huruf saja sudah dapat pahala. Jadi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan satu pahala, tapi 19 pahala karena ada 19 huruf di situ. Begitu luar biasanya Allah memberikan ganjaran bagi orang. Padahal Al-Quran itu tidak diturunkan hanya untuk dibaca-baca. Quran itu diturunkan untuk dipahami dan dikerjakan perintah-perintahnya dan dijauhi larangan-larangannya. Tapi Allah begitu senang kita membaca Al-Quran aja, Allah udah senang. Sehingga diberi ganjaran yang luar biasa. Apalagi bacanya dengan tartil ya, makhraj hurufnya benar, tajwidnya benar, itu luar biasa. Kalau belum benar nggak apa-apa, salah diulang lagi 2 kali pahalanya, coba. Udah dikasih peluang segitu besar, masih juga kita malas baca. Nah, ya. Jadi Allah kemudian memberi peluang begitu besar untuk kebaikan. Ada lagi. Dalam surah Al-An'am misalnya Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanat falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'at fala yujza illa mithla dzalik." Artinya siapa yang datang membawa catatan kebaikan, siapa yang datang membawa hasanat, amal kebaikan, falahu asyru amsalihha, Allah memberi ganjaran 10 kali. Bukan 1 kali, Pak. 10 kali. Nyemplung ada kenceleng lewat tuh, nyemplung 10.000, Allah janji Allah kasih ganjaran 10 kali minimal itu. Berapa kalau 10 kali, Bu? 100. Hitung. Ya nggak harus dalam bentuk cash kali, Bu, ya. Ibu dikasih tercegah dari kena penyakit aja udah berapa ratus ribu itu, coba ya. Sakit gigi aja dihindari. Nyabut gigi berapa sekarang, Bu, coba ya. Puskesmas banyak alatnya udah rusak, suruh ke RSUD, jauh-jauh datang subuh-subuh ke sono ya. Aduh, dihindarkan gara-gara 10.000 nggak jadi sakit gigi. Udah berapa ratus ribu itu, coba. Tapi kita emang nggak maunya yang cash aja ya. Mana kata Ustaz 10.000 mana nih nggak datang katanya. Ya bukan begitu ya. Jadi banyak sekali bentuknya. Man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihan. Allah akan beri ganjaran 10 kali. Tapi wa man jaa bis sayyiat, yang datang membawa amal salah, keburukan, fala yujza illa mithla dzalik. Tidak Allah balasi kecuali setimpal saja. Infak 10.000, balasannya 100.000. Nyolong 10.000, ganjarannya cuma 10.000 doang gitu ya. Enggak dilipat gandakan. Tuh, kurang baik bagaimana coba? Bahkan dalam ayat lain bisa sampai 700 kali lipat. Begitu Allah memberikan. Salah satu sifat Allah itu adalah asyakur. Apa artinya asyakur? Maha mensyukuri. Sedikit saja kebaikan yang kita tunjukkan, Allah mensyukurinya dengan mengganjar begitu banyak. Ya. Mengganjar begitu, ini bukan tahun politik ya, saya ngomong mengganjar ntar pikirannya ke sono lagi. Bukan itu ya. Habis apalagi bahasa Indonesianya emang itu ya, memberi balasan. Nah gitu deh, memberi balasan ya. Allah memberi balasan begitu banyak ya. Memang itulah sifat Allah, asyakur. Jadi sebetulnya semua dipermudah oleh Allah ya. Apalagi berita gembiranya ada lagi ya, bahwa balasan kebaikan itu enggak nunggu di akhirat, tapi di dunia juga. Di dunia juga Allah beri balasan itu ya, dengan berbagai macam cara. Bahkan orang kafir sekalipun ya, yang kalau sampai mati dia mati kafir itu nggak bakalan masuk surga,
itu diganjar di dunia ini dengan ganjaran yang setimpal. Kalau dia rajin beramal, rajin bersedekah misalnya, ya orang kafir, Allah berikan balasan buat dia juga di dunia ini. Tuh ya, begitu baiknya Allah itu, nggak peduli orang kafir sekalipun kalau dia berbuat baik, akan Allah kasih balasan kebaikannya itu. Tapi di akhirat nanti, fama lahu fil akhirati min khalaq, nggak ada dapat bagian di akhirat. Kita ini yang muslim insya Allah di dunia dapat balasan, di akhirat pun dapat. Maka doa yang diajarkan dalam Quran itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Bapak Ibu tawaf ya, haji atau umroh, itu doanya itu di depan Ka'bah itu ya, antara Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berulang 7 kali. Ini ada cerita sedikit ya, intermezzo aja nih biar nggak tegang ya. Jadi ada seorang suami tawaf di depan Ka'bah itu sama istrinya. Istrinya 2 Bu kebetulan ya. Dia dua-duanya dibawa, rukun sih ya, dua-duanya dibawa. Bapak ketawa-ketawa aja. Istrinya 2 rukun ya. Nah kemudian tawaf, kemudian dipimpin, ayo doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan diikuti oleh istrinya ini. Pada putaran keempat, istri yang satu tuh ngambek rupanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus dia bacanya wa fil akhirati aminah katanya. Loh, wa fil akhirati. Ternyata dia namanya Aminah, istri pertamanya Hasanah. Masa Hasanah terus katanya, udah di dunia Hasanah, di akhirat Hasanah juga. Bukan begitu maksudnya ya. Ini intermezzo aja Bu. Nah, jadi itu doa sapu jagat itu doa cerminan bahwa memang Allah akan memberikan di dunia ini ya berbagai balasan dan di akhirat nanti juga. Terakhir ya, ini sebentar lagi selesai ya. Ketika kita meninggal, nah ya, ketika kita meninggal, maka Rasulullah kemudian menjelaskan dalam hadis yang sahih yang sudah kita hafal itu, idza mata bnu Adam, kalau meninggal seorang anak Adam, ya Bapak Ibu anak Adam semua kan, ya nggak? Iya, nah, mungkin bapak kita bukan Adam, tapi bapak moyangnya itu loh, ya kan kita bukan dari monyet kan, bukan kan, dari Nabi Adam. Yang monyet itu sono biarin aja mereka ngaku dari monyet ya. Kita dari Nabi Adam alaihissalam. Idza mata bnu Adam, kalau meninggal seorang anak Adam, inqata amaluh, maka putuslah segala amalnya. Tidak ada lagi yang nyambung. Illa bitsalah, kecuali 3 yang masih nyambung. Dan 3-tiganya kebaikan. Ya enggak? Tidak ada lagi keburukan kita yang masih nyambung, udah putus. Enggak ada lagi. Kalaupun dulu dia berbuat jahat, ketika meninggal putus. Nggak lagi argonya, kalau naik taksi gitu ya, ada argometer gitu dulu tuh kan. Sekarang taksi online semua, udah nggak pakai argometer ya. Dulu ada argometer taksi itu, dia berhenti ketika seorang itu meninggal. Argometer kejahatan, kejelekan, nggak ada lagi. Illa bisalas, kecuali 3. Apa yang 3 itu? Pertama, sodaqotun jariyah, sedekahnya yang jariyah. Nyumbang semen di Masjid Al-Hikmah ini, nyumbang karpet, nyumbang apa saja. Selama nih masjid masih berdiri, masih orang sholat di sini, ngaji di sini, walaupun bapak ibu sudah meninggal, pahalanya ngalir terus, nggak ada habisnya. Maka kalau DKM di sini mengimbau supaya infak, nyumbang ke masjid, itu pahami ini kesempatan yang diberikan ya. Sama kayak DKM memberikan kesempatan untuk sholat, untuk infak, untuk apa saja yang memang kebaikan yang Allah perintah. Bayangin itu akan menjadi tabungan yang terus mengalir bahkan ketika kita meninggal ya. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Makanya selama masih hidup, 1 cari duit yang banyak, 2 cari ilmu yang banyak, ya enggak? Karena ini tabungannya. Cari duit yang banyak bukan buat sombong-sombongan, tapi buat sodaqotun jariyah. Ilmu yang manfaat itu bagaimana caranya Bapak Ibu? 2 caranya. Yang pertama, dijadikan sebuah karya yang memang membantu, menolong, yang memang bermanfaat buat banyak orang ya. Kemarin anak saya nih kelas 3 SMP di MTS 1 situ ya, di
undang wali kota Benyamin ya. Diberi penghargaan karena menang juara robotik bikin perahu pembersih perairan ya, perairan kotor. Oh itu dipuji-puji. Makanya punya, kata Benyamin nih wali kota ya, punya akal pikiran tuh dipakai, biar masih kecil juga punya, sehingga dipakai katanya supaya bisa bermanfaat. Itu sebetulnya beliau menyitir hadis Nabi ya. Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Kedua, ilmu bermanfaat itu dengan cara diajarkan lagi pada orang lain ya. Tugas mengajarkan lagi pada orang lain itu bukan hanya tugas para ustadz, kiai, ulama, habib, ajengan dan lain-lain. Tidak, Rasulullah merintahkan balighu anni walau ayat, sampaikan yang dariku walaupun cuma satu ayat. Mungkin tidak dengan ceramah seperti begini, mungkin dengan ngobrol, tapi ngobrolnya itu sampaikan ayat Pak. Jangan ngobrol soal waduh bensin naik apa ngeluh aja ya. Sampaikan dong optimisme, kegembiraan bahwa Allah itu akan memberi kita jalan keluar. Itu juga menyampaikan satu ayat ya. Sambil ngopi, enak kopinya Pak. Sambil ngopi, sambil ngobrol, ibu-ibu jangan cuma ngomongin orang dulu Bu ya. Sampaikan tentang berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah ini ya. Sehingga itu balighu anni walau ayat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi Bu, Pak punya anak, pastikan anak kita menjadi anak yang soleh atau solehat, dan pastikan dia kemudian mendoakan kedua orang tua. Walaupun kedua orang tua saya sudah meninggal, setiap sholat, setiap naik kendaraan, setiap kapanpun bisa doakan terus. Itu nggak pernah putus. Jadi setelah kita meninggal, Allah menutup keran mengalirnya dosa, nggak ada lagi. Maka Rasulullah juga doanya adalah waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematianku ya Allah menjadi rahat. Rehat itu artinya istirahat, putus, tidak ada lagi segala keburukan ya. Istirahat dari segala keburukan. Begitu ya. Jadi Allah itu begitu baik pada kita. Ketika kita meninggal masih juga diberi kesempatan untuk dapat pahala. Bahkan seorang anak masih bisa berbakti pada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Berbakti itu kan biasanya kalau orang tua masih hidup ya. Masih hidup kita bawain makanannya, kita senengin hatinya, kita berikan apa yang dibutuhkan, kita bantu. Itu masih hidup. Ketika sudah meninggal, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Hadisnya ada dalam hadis Riyadhus Shalihin ini ya, riwayat Abu Daud. Berkata anak laki-laki ini, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya aburruhuma min ba'dihima. Ya Rasulullah, masih bisa nggak saya ini berbakti, berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal? Rasul menjawab, "Na'am, masih bisa." Bagaimana caranya? Ada 5 yang disebut dalam hadis ini. Yang pertama, as-sholatu alaihima, doain keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mintakan ampun pada Allah bagi keduanya. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan tadi di sini dibaca tuh, Rabbana ighfir lana wali walidayna, Allahumma amin ya. Jadi kita doakan pada Allah. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini yang mungkin jarang kita dengar ini ya. Wal infadhu ahdihima min ba'dihima. Laksanakan keinginannya yang baik ya, tentu yang baik. Yang dulu belum sempat terlaksana ketika masih hidup, tapi udah pengen gitu. Misalnya, saya pengen wakafin tanah di sebelah itu buat masjid deh. Ketika meninggal, kalau mau disebut berbakti pada orang tua, laksanain tuh. Jangan malah diperebutin jadi warisan aja. Laksanain yang mau kebaikan itu. Atau misalnya, saya pengen punya anak yang bisa ngelola pesantren, ya jadilah anak yang bisa mengelola pesantren misalnya, atau apapun yang kebaikan-kebaikan yang mereka inginkan, maka laksanakan. Itu bagian dari kita berbakti pada orang tua, dan itu akan dicatat oleh Allah. Walaupun orang tua kita meninggal, masih dicatat sebagai berbakti pada orang tua. Yang keempat, wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Sambungkan silaturahim yang tidak tersambung kecuali setelah disambungkan oleh mereka berdua. Ini repot nih, banyak juga ya, bukan repot sih, maksudnya banyak kan tali silaturahim yang disambung orang tua, kadang-kadang kita nggak tahu. Maka menyambungkan itu, menjaga itu semua bagian dari berbakti pada orang tua. Kalau udah meninggal gimana teman-temannya? Ya nggak apa-apa, anak-anaknya masih ada. Yang terakhir, yang kelima, wa ikramu shadiqihima. Ikram itu artinya memuliakan, muliakan shadiqihima, teman seperjuangannya ya.
kawan akrab yang menjadi teman seperjuangannya pasti ada dari orang tua kita, maka muliakan mereka. Itu bagian dari berbuat baik atau berbakti pada orang tua. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ya pagi ini yang perlu kita kaji sedikit. Rasul datang membawa berita gembira. Jadi hidup itu tidak sesulit yang kita bayangkan selama kita mendapat pertolongan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu jawab masing-masing ya. Silahkan kita berdoa, silahkan kita menghadap Allah, silahkan kita sholat, silahkan kita bermunajat, pantaskan diri kita supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin dari saya, kita akhiri. Enggak usah tanya jawab ya, udah jam segini ya. Nah, baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.